Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study telaah kurikulum dan perencanaan pembelajaran fisika. Hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke-7, di mana di pertemuan ke-7 kali ini kita akan membahas tentang asesmen pembelajaran sains atau fisika. Kecenderungan arah asesmen dalam pembelajaran modern, perkembangan asesmen pembelajaran mulai dari asesmen tradisional sampai dengan asesmen mutakhir atau kontemporer atau asesmen alternatif memberikan gambaran adanya kecenderungan ke arah pengutupan atau polarisasi yang semakin menampakkan adanya perbedaan. Jadi antara asesmen tradisional dengan asesmen kontemporer terlihat perbedaan untuk saat ini. Untuk asesmen tradisional lebih fokus pada hasil belajar, jadi hanya dilihat hasil akhirnya saja. Sedangkan untuk asesmen kontemporer penilaian proses belajar, jadi yang dinilai tidak hanya hasilnya tapi juga proses, bagaimana proses siswa dalam belajar. Untuk asesmen tradisional paper and pencil test, untuk asesmen kontemporer asesmen autentik. Nanti di slide selanjutnya akan kita bahas tentang asesmen autentik. Untuk paper and pencil test, ini tes itu hanya ada kertas dan pensil. Maka siswa hanya mengerjakan sesuatu itu. Asesmen tradisional hanya ada satu jawaban yang benar. Untuk asesmen kontemporer banyak alternatif jawaban benar. Jadi di sini siswa bisa menyampaikan pendapat, menyampaikan ide untuk menyelesaikan masalah karena di sana banyak alternatif untuk jawaban benar. Untuk asesmen tradisional sedikit atau bahkan tidak ada umpan balik. Untuk asesmen kontemporer, setiap saat ada umpan balik. Umpan balik ini misalkan ketika siswa diberikan kuis atau tugas, maka dengan segera diberikan umpan balik atau balikan. Bagaimana hasil tugasnya? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Atau apakah siswa sudah mencapai kemampuan yang diinginkan? Atau siswa masih kurang nilainya? Di sana ada umpan balik. Untuk asesmen tradisional, tugasnya individu. Untuk asesmen kontemporer, tugas bersifat kelompok. Asesmen tradisional, keterampilan yang terpisah. Untuk yang asesmen kontemporer, keterampilan terintegrasi. Dari keterampilannya lebih terpadu untuk asesmen kontemporer. Asesmen tradisional terjadi setelah pembelajaran. Jadi asesmennya setelah belajar baru diberi penilaian. Kalau untuk asesmen kontemporer terjadi sepanjang proses pembelajaran. Sepanjang proses belajar ada penilaian. Mencakup penilaian sikap, bagaimana siswa melakukan diskusi, bagaimana sikap yang muncul di sana ketika siswa melakukan eksperimen, dan penilaian kognitif. Asesmen tradisional tidak kontekstual, jadi tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa. Untuk asesmen kontemporer bersifat kontekstual. Asesmen tradisional satu jenis atau bentuk teknik. Kalau untuk asesmen kontemporer banyak jenis atau bentuk teknik. Teknik ini misalkan penilaiannya macam-macam. Ada penilaian diri, ada penilaian antar teman, ada portofolio, ada unjuk kerja, dan sebagainya. Asesmen tradisional tesnya objektif, lebih ke soal-soal pilihan ganda yang hanya satu jawaban yang benar. Kalau untuk asesmen kontemporer berbasis kinerja atau performance test, bagaimana siswa melakukan eksperimen, bagaimana siswa merangkai alat misalkan. Asesmen tradisional periodik. Periodik ini maksudnya hanya periode tertentu, misalkan ketika UTS, ketika UAS. Untuk asesmen kontemporer terus-menerus dan terintegrasi, dilakukan terus-menerus berkelanjutan dan terpadu. Itu untuk asesmen kontemporer. Yang kita bahas pertama adalah penilaian autentik. Penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi apa yang
seharusnya dinilai apa yang ada di diri siswa. Tidak hanya hasil saja tapi juga proses dengan berbagai instrumen. Instrumennya bisa dalam bentuk tes atau non-tes. Tesnya macam-macam. Ada tes pilihan ganda, esai, ada tes untuk menjodohkan, ada isian singkat, ada penilaian performance, ada ujuk kerja sama dengan performance ya, ada penilaian diri, ada penilaian minat, sikap, dan sebagainya. Pada penilaian autentik, siswa diminta untuk menerapkan konsep atau teori dalam keadaan sebenarnya sesuai dengan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki siswa. Guru harus memperhatikan keseimbangan antara penilaian kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang disesuaikan dengan perkembangan karakteristik siswa sesuai dengan jenjangnya. Jadi dalam penilaian itu harus juga disesuaikan dengan perkembangan karakteristik siswa dan juga jenjang. Tentunya berbeda menilai sikap, keterampilan, pengetahuan antara siswa SD, SMP, dan SMA. Penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Jadi penilaian itu harus terintegrasi dengan proses pembelajaran dan mencerminkan masalah dunia nyata atau sehari-hari. Masalah dunia nyata ini adalah masalah-masalah yang kontekstual. Jadi kalau misalkan penilaian tentang bangunan bendungan pada konsep tekanan hidrostatis, maka dalam memberikan gambaran tentang gambaran bendungan, kita memberikan contoh yang ada di sekitar siswa, bukan bendungan yang ada di luar negeri. Kalau bendungan yang ada di luar negeri, itu namanya tidak kontekstual, tidak masalah nyata. Ciri-ciri penilaian autentik: 1. Mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Tentunya di mata kuliah penilaian, mahasiswa sudah belajar bagaimana mengembangkan penilaian kinerja, hasil, atau produk. 2. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Tidak hanya di akhir pembelajaran, tapi juga selama proses pembelajaran. 3. Menggunakan berbagai cara dan sumber. 4. Tes hanya salah satu alat pengumpulan data penilaian. 5. Tugas-tugas yang diberikan mencerminkan bagian-bagian kehidupan nyata setiap hari atau kontekstual tadi. Yang keenam, penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian, bukan keluasan atau kuantitas. Jadi lebih ke seberapa besar pengetahuan atau keahlian yang dimiliki siswa, tidak hanya kuantitas dari jumlah soalnya. Karakteristik penilaian autentik: 1. Bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. Pencapaian kompetensi terhadap satu kompetensi dasar, formatif, maupun pencapaian terhadap standar kompetensi atau kompetensi inti dalam satu semester atau sumatif. Kalau sekarang bahasanya kompetensi inti ya, kalau untuk sekolah yang masih menggunakan KTSP kita menggunakan istilah standar kompetensi. Apa itu penilaian formatif? Udah dipelajari di mata kuliah penilaian, tapi saya ulangi lagi bahwa penilaian formatif merupakan proses yang digunakan oleh guru dan siswa selama pembelajaran yang memberikan balikan untuk mengatur belajar dan pembelajaran yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pencapaian outcome pembelajaran atau hasil pembelajaran yang berupa kognitif, psikomotor, dan afektif. Jadi tujuannya untuk memberikan balikan sehingga diharapkan hasil belajar siswa akan mengalami peningkatan. Sedangkan untuk sumatif adalah proses yang digunakan oleh guru untuk mengetahui hasil belajar siswa. Biasanya dilaksanakan pada tengah semester atau akhir semester. Yang kedua, mengukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta, menekankan pencapaian kompetensi keterampilan, skill, dan kinerja performance, bukan kompetensi yang sifatnya hafalan dan ingatan. Jadi kalau memberikan soal-soal itu tidak hanya soal hafalan. Soal hafalan itu misalkan sebutkan pernyataan hukum 1 Newton, maka itu adalah contoh dari soal hafalan. Kalau untuk keterampilan, misalkan siswa diminta untuk melakukan eksperimen hukum 2 Newton, misalkan, atau hukum 3 Newton.
Yang tiga, berkesinambungan dan terintegrasi, berkelanjutan dan terpadu, merupakan satu kesatuan secara utuh sebagai alat untuk mengumpulkan informasi terhadap pencapaian kompetensi siswa. Empat, dapat digunakan sebagai feedback. Feedback itu adalah umpan balik atau balikan. Dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap pencapaian kompetensi siswa secara komprehensif, secara menyeluruh, mencakup ketiga ranah dan keterampilan siswa yang lainnya. Prinsip dalam merancang penilaian otentik. Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Nah, dalam menilai itu ada kriteria-kriterianya. Kapan dikatakan siswa itu mendapatkan nilai 3 dalam merangkai alat listrik? Kapan siswa itu mendapatkan nilai 2 dalam merangkai alat listrik? Ini sudah dipelajari di mata kuliah penilaian, tapi nanti saya kasih tunjuk lagi mengenai instrumen atau penilaian yang ada kriterianya. Penilaian harus bersifat holistik, utuh, mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Biasanya di dalam penilaian itu, dalam soal-soal itu ada namanya indikator. Penilaian otentik adalah dalam pembelajaran tidak hanya menilai apa saja yang sudah diketahui oleh siswa, tetapi juga menilai apa yang dapat dilakukan oleh siswa setelah pembelajaran selesai. Setelah pembelajaran selesai itu maksudnya adalah ilmu yang didapat oleh siswa itu nanti bisa diterapkan oleh siswa seperti apa dalam kehidupan sehari-harinya. Autentik dari instrumen yang digunakan, menggunakan instrumen yang bervariasi yang disesuaikan dengan karakteristik atau tuntutan kompetensi yang ada di kurikulum. Autentik dari aspek yang diukur, menilai aspek-aspek hasil belajar secara komprehensif meliputi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Autentik dari aspek kondisi siswa meliputi input, kondisi awal, proses, kinerja, dan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar, dan output. Output adalah hasil pencapaian kompetensi, baik sikap, keterampilan, maupun pengetahuan siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Jadi dari awalnya, kinerjanya bagaimana, itu adalah prosesnya, dan sampai ke hasilnya. Penilaian kompetensi sikap. Observasi dilakukan secara berkesinambungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku siswa. Observasi ini bisa dengan bantuan lembar observasi, ya bisa dilakukan guru sendiri. Siswa juga bisa melakukan penilaian diri, kemudian bisa meminta bantuan oleh guru lain, tentunya dengan diberi instrumen. Penilaian diri meminta siswa mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam pencapaian kompetensi. Tentunya dalam menjawab penilaian diri, siswa harus jujur. Penilaian antar siswa atau peer assessment, siswa saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya adalah jurnal, merupakan catatan guru baik di dalam maupun di luar kelas mengenai kekuatan dan kelemahan siswa. Ini perlu. Nanti bagaimana siswa di kelas 1, kelas 1A, 1B, 1C. Tentu setiap kelas itu memiliki karakter siswa yang berbeda-beda. Ini berguna untuk penerapan model-model pembelajaran di dalam kelas itu. Kadang model pembelajaran A itu sesuai dengan karakteristik siswa di kelas A, tapi tidak sesuai dengan karakteristik siswa di kelas B. Karena dalam memilih model pembelajaran kita juga selain melihat materinya apa, kita juga perlu melihat karakteristik dari siswa. Penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kerja, siswa mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan praktek, proyek, dan portofolio. Ini siswa diminta untuk kerja kemudian dinilai. Tes praktek, penilaian yang menuntut respon berupa perilaku yang sesuai dengan tuntutan kompetensi. Ini biasanya dilakukan ujian praktek ketika mau kelulusan. Proyek, tugas belajar yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan baik tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Untuk proyek ini tentunya mencakup beberapa materi di mana siswa akan melakukan proyek secara berkelompok. Portofolio berupa kumpulan seluruh karya siswa yang bersifat reflektif integratif, dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Jadi portofolio ini biasanya di belakang kelas itu ada map untuk masing-masing anak. Di sana mereka membuat kumpulan karyanya.
Penilaian kompetensi pengetahuan. Tes tulis berupa pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Tes lisan berupa daftar pertanyaan. Penugasan berupa pekerjaan rumah dan proyek yang dapat dikerjakan individual maupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Yang kedua, prinsip asesmen pembelajaran sains fisika. 1. Asesmen pembelajaran sains dimulai dengan nilai-nilai atau norma-norma pendidikan sains seperti jujur, terbuka, gigih, ulet, keingintahuan, dan terbuka. 2. Asesmen pembelajaran sains paling efektif ketika ia merefleksikan suatu pemahaman pembelajaran sains yang multidimensional, terpadu, dan menggambarkan kinerja secara keseluruhan. Jadi harus melihat kemampuan dari berbagai dimensi termasuk dalam menggambarkan kinerja siswa secara utuh. 3. Asesmen pembelajaran sains paling baik ketika program-program dapat memperoleh peningkatan secara jernih, secara jelas menyatakan tujuan pembelajaran. Jadi bisa sampai mencapai tujuan pembelajaran. Yang 4, asesmen pembelajaran sains membutuhkan perhatian pada hasil belajar, tapi juga membutuhkan perhatian yang sama tentang pengalaman atau proses yang dijalani oleh siswa sampai terwujudnya hasil belajar tersebut. Jadi tidak hanya melihat hasil, tapi juga penting adanya proses. 5. Asesmen pembelajaran sains bekerja dengan baik ketika dilaksanakan sepanjang proses pembelajaran, bukan periodik atau episodik. Jadi tidak hanya ketika UTS atau UAS, tapi perlu sepanjang proses pembelajaran. 6. Asesmen pembelajaran sains dapat memperoleh peningkatan yang luas ketika ia merepresentasikan lintas masyarakat pendidikan yang tercakup secara keseluruhan. Jadi nanti ini bisa di sains dan masyarakat gitu ya, jadi berguna untuk masyarakat. 7. Asesmen pembelajaran sains menghasilkan suatu perbedaan ketika dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan dan menggambarkan isu-isu kepedulian nyata dari masyarakat. Jadi berangkatnya dari hal yang nyata, konkret yang ada di masyarakat. Nanti mereka menyelesaikan masalah itu dan masalah itu akan bisa berguna bagi masyarakat, solusi dari masalahnya. 8. Asesmen pembelajaran sains merupakan usaha yang memandu ke arah peningkatan ketika ia merupakan bagian dari satu kondisi perubahan besar itu sendiri. Jadi nanti diharapkan asesmen pembelajaran sains itu bisa mengalami peningkatan terhadap suatu kondisi. Jadi misalkan siswa yang nilainya tidak bisa akan bisa menjadi bisa. 9. Asesmen pembelajaran sains pendidik menunjukkan tanggung jawabnya kepada siswa dan masyarakat. 10. Asesmen pembelajaran sains yang akurat harus dapat membidik standar pengetahuan dan pekerjaan siswa secara tepat sesuai dengan kurikulum. Jadi harus disesuaikan dengan kurikulum. 11. Asesmen pembelajaran sains yang terbuka harus menggunakan metode yang valid. Jadi ada uji reliabilitas, ada uji validitas. Valid itu artinya asesmen itu benar-benar bisa mengukur apa yang mau diukur. Misalkan kalau mau mengukur pengetahuan, maka asesmen itu harus bisa mengukur pengetahuan. Kalau mau mengukur keterampilan proses sains, maka harus bisa mengukur keterampilan proses sains. Seperti timbangan itu harus bisa mengukur massa. Asesmen pembelajaran sains yang handal atau reliable harus menjamin bahwa keputusan yang dihasilkan acak dan konsisten yang berbasis pada deretan bukti-bukti. Makanya dalam membuat asesmen itu perlu adanya uji validitas dan reliabilitas. Ini dipelajari di mata kuliah statistika. 13. Asesmen pembelajaran sains yang layak pakai atau useful mampu mengidentifikasi pertumbuhan kemampuan siswa dan menggunakan informasi hasil asesmen untuk mendiskusikan dan merencanakan pembelajaran tahap selanjutnya. Jadi hasilnya itu bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki pembelajaran. Hasil dari asesmen digunakan untuk dasar untuk merencanakan pembelajaran selanjutnya sehingga pembelajaran selanjutnya akan lebih baik. 14. Asesmen pembelajaran sains dilaksanakan berkelanjutan hari demi hari, minggu, bulan, tahun, bahkan antar jenjang sekolah. Ini adalah prinsip keberlanjutan.
Yang terakhir, ke-15, asesmen pembelajaran sains haruslah bermakna bagi diri siswa agar dapat belajar dengan lebih baik di mana saja, kapan saja, dan apa atau siapa saja, atau long life education ya, kapan saja. 3. Mengintegrasikan asesmen dalam pembelajaran sains atau fisika. Asesmen merupakan bagian integral atau tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Ada 3 model bagaimana mengintegrasikan pelaksanaan asesmen dalam proses pembelajaran, yaitu time restricted model, continuous feedback model, dan integrated assessment model. Yang pertama adalah time restricted model. Model ini dimulai dari presentasi. Asesmen hanya terjadi setelah beberapa kali putaran. Jadi dimulai dari presentasi materi baru oleh guru, kemudian guru melakukan demonstrasi konsep atau prosedur oleh guru. Jadi setelah presentasi, guru bisa memberikan konsep dengan demonstrasi atau prosedur yang lainnya. Siswa mengerjakan tugas atau melengkapi tugas atau PR, kemudian ada ulasan PR atau materi pertemuan yang lalu, kemudian balik lagi ke presentasi materi baru oleh guru sampai dengan ulasan PR atau materi pertemuan yang lalu. Ini membentuk siklus. Keuntungan model ini adalah secara pembiayaan sangat efektif dilihat dari waktu yang diperlukan untuk melaksanakan asesmen. Keterbatasan model ini adalah asesmen merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa selama mereka tidak menguasai sebagian besar dari materi pelajaran yang telah dipelajari selama beberapa waktu. Yang selanjutnya adalah perbaikan untuk asesmen ini juga memerlukan memorisasi. Tidak ada atau sedikit sekali kesempatan untuk mengajar ulang materi yang dirasa sulit oleh siswa. Ini biasanya cocok untuk mahasiswa, jadi yang di tingkat sekolah tinggi dan fakultas. Biasanya dosennya yang menjelaskan, bisa mendemonstrasikan konsep, kemudian siswa diberi tugas, dibahas tugasnya. Yang selanjutnya adalah continuous feedback model. Dimulai dari guru menyelenggarakan pembelajaran, kemudian dilaksanakan pelaksanaan asesmen informal. Asesmen informal ini bisa memberikan pertanyaan ke siswa untuk mengetahui apakah ada kesalahan konsep yang ada di siswa. Jadi tidak resmi ada penilaian gitu, tapi diintegrasikan dalam pembelajaran berupa pertanyaan-pertanyaan. Kemudian diskusi dan pemberian balikan atau evaluasi formatif. Formatif tadi kan tujuannya untuk memberikan feedback untuk meningkatkan hasil outcome, jadi ada diskusi. Kemudian pembelajaran dilanjutkan, asesmen informal tambahan. Asesmen informal tambahan tadi bisa berupa pertanyaan-pertanyaan, apakah siswa ini sudah paham atau apakah ada kesalahan konsep. Dilanjutkan dengan diskusi pemberian balikan atau evaluasi formatif lagi. Jadi siklus pembelajaran asesmennya dari informal, evaluasi, lanjut. Dari asesmen informal tadi yang berupa pertanyaan-pertanyaan di dalam proses pembelajaran, kemudian dilakukan evaluasi berlanjut sampai asesmen formal. Dan evaluasi sumatif dilaksanakan. Asesmen formal atau evaluasi sumatif ini di tengah semester atau di akhir semester. Jadi dari guru ngajar dulu, ada asesmen informal, ada evaluasi atau balikan, kemudian lanjut. Nah, apa keuntungan model ini adalah A. Sangat potensial untuk dapat melihat kenaikan prestasi belajar siswa. B. Sangat potensial untuk adanya reduksi kekhawatiran dalam tes atau asesmen. Yang C. Membantu siswa belajar lebih lanjut dan lebih baik. Karena di situ ada balikan. Sehingga siswa bisa memperbaiki apa yang masih kurang dalam dirinya. Yang D. Mendorong memorisasi. Memorisasi ini karena di situ diulang-ulang, ada diskusi, kemudian lanjut ke pembelajaran, kemudian ada asesmen lagi atau ada balikan. Keterbatasan model ini adalah A. Waktu banyak terpakai untuk pengembangan asesmen dan strategi campur tangan guru karena banyak prosesnya, banyak sekali dari menjelaskan, ada balikan, pembelajaran, asesmen informal, kemudian diskusi lagi, sampai membentuk siklus asesmen informal, pembelajaran, asesmen informal, evaluasi, berlanjut sampai ke asesmen formal. Yang B, beberapa siswa mungkin tidak siap untuk beranjak ketika yang lainnya telah siap. Yang selanjutnya adalah integrated assessment
Model asesmen dimulai dari pembelajaran dipandu oleh guru, kemudian pembelajaran diarahkan oleh guru, siswa kerja dalam kelompok kecil, dan pembelajaran siswa individual. Jadi dipandu dulu oleh guru mengarahkan, mereka bekerja dalam kelompok kecil, dan pembelajaran siswa secara individu. Keuntungan model ini adalah lebih potensial untuk meningkatkan kenaikan prestasi belajar siswa maupun pemahaman konsep yang lebih mantap karena ada panduan dari guru, diarahkan, mereka bekerja diskusi itu untuk memantapkan konsep juga karena mereka saling melakukan menyampaikan ide, pendapat, bisa melakukan tutor sebaya. Kegiatan belajar siswa menjadi lebih bermakna. Keterbatasannya antara lain diperlukan pengembangan keterampilan baru dari sebagian guru, pelatihan, service tentu diperlukan. Jadi butuh keterampilan guru karena di sana ada pengarahan dari guru untuk kesuksesan siswa dalam pembelajaran dan asesmen. Thanks, any question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.